Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Rian Ardika selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Oke, pada kali ini kita sudah memasuki bab kedua yang dimana Bapak akan membahas tentang teks eksposisi. Oke, pada minggu lalu Bapak sudah menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, di mana Anda itu harus mengetahui informasi yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan datanya. Nah, pada bab ini itu tidak jauh beda. Artinya kita masih membicarakan sebuah informasi yang sifatnya harus dibuktikan dengan fakta-fakta. Oke, lanjut. Yang sebelum saya menjelaskan apa itu teks eksposisi, izinkan Bapak menyampaikan kompetisi dasar yang harus kalian capai itu adalah KD 3.3. Menganalisis struktur atau isi permasalahan argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, di mana kalian harus mengetahui 3 struktur yang terdapat dalam teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, selain itu juga kalian harus mengetahui kebahasan di dalam teks eksposisi yang akan teruraikan. Nah, KD yang 4.3 itu adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Nah, itu adalah 2 KD yang harus kalian pahami sebelum saya nanti menjelaskan secara lebih dalam. Nah, lanjut pada pengertian teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Menurut Haji Dalman, dalam keterampilan menulis tahun 2016 di dalam bukunya, itu adalah teks eksposisi menjelaskan karangan atau memaparkan sebuah pendapat, gagasan, keyakinan yang memerlukan fakta-fakta yang diperkuat angka, statistik, tabel, grafik, dan sebagainya, tapi tidak mempengaruhi pembacanya itu sendiri. Nah, di dalam struktur teks eksposisi itu ada bagian-bagian dan bagiannya, di mana salah satunya mempunyai poin-poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah pernyataan pendapat, atau bagian ini disebut teori yang nantinya diperkuat oleh argumen. Penulis akan menyampaikan pernyataan dan pandangannya terkait masalah yang dibahas pada bagian tesis ini. Contohnya, Bapak memegang sebuah koran. Di sini saya mempunyai sebuah artikel yang judulnya "Korban Banjir Alami Kelaparan" itu yang terjadi di Kabupaten Indramayu di Sungai Cimanuk. Itu masyarakatnya mengalami kebanjiran dan juga mengalami kelaparan. Di sini juga ini adalah salah satu tesis yang dimana penulis akan menyajikan sebuah pandangan yang sifatnya harus kalian ketahui di sebuah informasi yang kalian akan dengar. Terus yang selanjutnya, argumentasi, bukti atau alasan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Bukti yang mendukung pandangan nulis argumentasi bisa berupa pernyataan umum, hasil penelitian, kutipan pernyataan ahli, maupun fakta-fakta dari sumber terpercaya. Oke, di sini apa sih argumentasi yang kita ketahui itu banyak sekali. Ada fakta-fakta yang mendukung, kemudian ada pernyataan-pernyataan dari pendapat para ahli, kemudian dari sumber-sumber yang terpercaya pada saat kejadian, pada saat itu. Yang ketiga, itu ada penegasan ulang, reintegrasi. Pernyataan atau penegasan ulang pada bagian ini, penegasan atau tesis dan argumentasi biasanya terletak pada bagian akhir teks. Biasanya kalian harus bisa menarik kesimpulan pada sebuah informasi yang kalian baca itu sendiri. Yang nantinya itu kalian akan membuat kesimpulan secara individual. Oke, di sini Bapak juga akan memaparkan contoh-contoh teks eksposisi. Yang pertama itu ada beredar kabar terlambat menerima vaksin COVID-19, dosis kedua akan berpengaruh terhadap efektivitas vaksin yang telah didapat. Nah, pada poin A ini adalah sifatnya pernyataan penulis yang diumumkan kepada sebuah pembaca. Terus yang kedua ada argumentasi dari kutipan para ahli, menyadur dari Manila Bulletin, terlambat menerima vaksin COVID-19 dosis kedua tidak berpengaruh terhadap efektivitas vaksin sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah argumentasi kutipan yang pernyataan langsung dari sumber orang yang terpercaya. Nah, bagian C,
adalah asalkan jarak antara kedua dosis tidak lebih dari 6 bulan. Artinya tidak perlu khawatir kalian untuk melanjutkan proses vaksinisasi yang berkelanjutan sebelum masa 6 bulan itu sendiri. Nah, bagian yang C ini adalah untuk memberitahukan atau kepada pembacanya bahwa yang namanya penegasan ulang itu adalah bisa disampaikan berkali-kali agar masyarakatnya mau mengikuti dari informasi itu sendiri. Oke. Nah, ciri-ciri teks eksposisi itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah penulis berusaha meyakinkan atau menjelaskan pada pokok permasalahan secara objektif. Tidak ada unsur-unsur emosional, subjektif, atau menjatuhkan sebuah informasi. Yang kedua, penulis teks tidak bermaksud mempengaruhi pembaca agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, gaya penulisan bersifat informatif, resmi, baku, dan harus teratur. Itu apa sih yang disebut dengan 5W1H. Itu harus terurai di dalam sebuah informasi. Yang keempat ada teks memuat fakta yang terdapat di lapangan. Artinya, itu fakta-fakta yang ada di lapangan harus benar-benar meyakinkan bahwa fakta yang ia peroleh itu benar-benar data yang akurat. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri, sekarang kita harus tahu langkah-langkahnya menyusun teks eksposisi itu adalah yang ada beberapa bagian. Yang pertama, kita melakukan sebuah penelitian, yaitu kita harus menentukan topik yang sifatnya bisa dipublikasikan, yang bisa dijadikan contoh atau bisa dijadikan sebuah eksperimen untuk dijadikan bahan bacaan oleh pembacanya. Yang kedua adalah tujuan, menentukan tujuan penulisan. Penulisannya harus sesuai diksi atau pilihan kata. Harus terurai rapi dari tesis, itu harus dari awal, ada pemaparan dari teori, ada dari pendapat-pendapat, kemudian ada argumentasi. Argumentasi adalah sebuah pemaparan yang telah diungkapkan dari tesis sendiri. Kemudian ada penegasan ulang, adalah dikutip oleh beberapa kali oleh tesis dan argumentasi dan diakhiri kesimpulan. Nah, yang ketiga ada kerangka, membuat kerangka teks dengan dengan secara detail. Kita harus tahu bagaimana cara menyusun tesis, bagaimana cara menyusun argumentasi, dan bagaimana cara menyusun penegasan ulang sesuai struktur teks eksposisi. Kemudian yang selanjutnya adalah revisi, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kalau kita lihat di dalam sebuah paragraf itu adalah namanya gagasan utama. Gagasan utama kita harus tahu yang namanya terletak 5W dan 1H. Ya, yang selanjutnya adalah hasil di sini adalah menulis teks eksposisi secara padu atau secara teratur, yang mungkin ada judul, ada struktur, ada pola pengembangan, ada kesimpulan. Ya. Nah, di sini ada jenis-jenis teks yang harus kalian ketahui. Mungkin kalian harus harus paham di sini bagaimana aturan-aturan dalam memberikan penjabaran itu sendiri. Yang pertama adalah teks eksposisi definisi. Teks eksposisi itu adalah yang memaparkan mengenai definisi pengertian dari suatu topik atau pembahasan yang kita baca. Yang kedua ada teks eksposisi proses, di mana teks ini menjelaskan suatu proses yang melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi adalah di mana sebuah paragraf yang menyajikan sebuah gambar atau penjelasan berupa tabel-tabel yang didampingi oleh bagian deskripsi. Yang keempat, ada teks eksposisi laporan, di mana teks ini menjelaskan adalah menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu yang dimana pada saat itu peristiwanya benar-benar terjadi. Oke, yang kelima, ada teks laporan perbandingan. Di sini teks yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan sebuah informasi yang kalian baca. Misalnya, yang satu membahas tentang informasi COVID-19, sementara yang satunya membahas tentang politik. Itu kita harus kita menyesuaikan dengan cara perbandingan sebuah informasi. Yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Di sini adalah teks eksposisi yang mengenal hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya yang bertentangan dari sebuah berita. Artinya keluar dari sebuah artikel itu sendiri dan sifatnya tidak boleh ditiru.
Yang ketujuh, teks eksposisi berita. Di sini adalah paragraf yang memberikan informasi kejadian, kemudian berita, atau misalnya di surat kabar, di koran dan sebagainya. Yang kedelapan ada teks eksposisi analisis. Yang analisis ini adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, lalu melakukan pengembangan secara berurutan. Misalnya bagian COVID-19 itu ada sub-sub bagian-bagiannya, dan kita harus tahu bagian sub itu adalah sebuah deskripsi yang dijelaskan secara detail. Nah, di sini juga ada yang namanya kaidah kebahasaan teks eksposisi, di mana sebuah kata ganti atau pronomina di sini di dalam teks eksposisi adalah menggunakan kata ganti atau pronomina, yang dimana kata ganti tunggal atau jamak. Misalnya kalau dalam kebahasaan eksposisi itu dia menggunakan dia, ia, anda, kamu, mereka, kita, kami, kalian, saudaramu, ku, dan sebagainya. Yang kedua ada yang menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Biasanya di dalam sebuah informasi itu tidak jauh dari kata penghubung yang didukung oleh misalnya sedangkan, kemudian, sehingga, sementara, terus kemudian melainkan, bahwa, daripada, dan sebagainya. Itu adalah sebuah konjungsi penghubung dalam sebuah informasi yang harus kalian ketahui. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan kata leksika. Apa itu kata leksika? Itu aja menggunakan yang dimaksud kata leksika adalah kata-kata yang menunjukkan nomina atau kata benda, kata kerja, kata sifat, kemudian dan sebagainya. Kata-kata ini itu memberi fungsi masing-masing pada kalimat yang di dalam yang terdapat pada teks eksposisi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Bahasa dalam teks eksposisi harus benar-benar menggunakan bahasa yang informatif dan lugas. Lugas juga artinya kita harus menguraikan beberapa informasi yang menarik untuk kita teliti. Yang kelima, menggunakan bahasa baku dan forma. Nah, di dalam teks eksposisi juga kita menggunakan KBBI, ya. Kita tidak boleh menggunakan selain daripada itu. Di mana teks ini menggunakan benar-benar bahasa resmi, yang dimana artinya tidak boleh menggunakan bahasa santai atau tidak formal. Yang keenam, itu adalah penegasan pendapat berada di bagian penutup, biasanya di akhir. Nah, penegasan pendapat ini juga bersifat objektif dan tidak berpihak, serta menggunakan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Oke, di dalam pola pengembangan eksposisi, teks atau paragraf juga diketahui memiliki sejumlah pola pengembangan. Sebab eksposisi sendiri menjelaskan suatu hal, kejadian, atau proses, sehingga untuk pemaparannya kemudian ada beberapa teknik pengembangan. Berikut adalah pola-pola pengembangan tersebut. Satu, ada pola pengembangan definisi. Yang kedua ada pola pengembangan proses. Yang ketiga ada pola pengembangan ilustrasi. Yang keempat ada pola pengembangan klasifikasi. Yang kelima adalah pola pengembangan perbandingan. Yang keenam ada pola pengembangan laporan. Nah, itu adalah salah satu pola-pola yang ada di dalam sebuah pengembangan teks eksposisi. Nah, untuk lebih lanjut di pertemuan selanjutnya akan Bapak jelaskan untuk lebih jelasnya apa itu pola-polanya. Demikian untuk kesimpulan hari ini adalah teks eksposisi tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka membaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari satu hal atau kejadian yang sifatnya itu benar-benar fakta, bisa dibuktikan dan tidak opini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.